apa yang sudah ditanyakan memang ini sesuai unek-unek ya. Jadi ceritanya memang ngopi bareng itu kan memang bahasanya santai tapi mengena. Jadi gini, kalau namanya dunia, kalau namanya apa yang sudah kita miliki, kita sebagai manusia tidak ada yang namanya sifat merasa cukup, itu tidak ada. Karena manusia sifatnya nakis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan semua yang hadir dan semua pemirsa, tidak lupa sahabat-sahabat saya, Jam'iyah YouTuber, Jam'iyah subscriber yang tercinta. Salam hebat, jangan lupa sholawat. Di sini di channel ini saya pengen ngajak bareng-bareng teman-teman saya ini ngobrol bersama dalam pembahasan-pembahasan yang mungkin bermanfaat untuk kita ataupun pemirsa dimanapun Anda berada. Kita langsung saja, semoga ini awal dari sebuah obrolan ngopi bersama. Dengan adanya obrolan yang bermanfaat, semoga kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah dan hasilnya bisa kita amalkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita simak, dengarkan, semoga siapa yang melihat video ini di channel Kang Mukti ini diberikan kemuliaan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini kita langsung ngobrol-ngobrol saja, ini disaksikan pemirsa dimanapun rekan-rekan kita berada bisa melihat channel ini dan bisa melihat video ini. Karena apa? Dengan pertanyaan atau mungkin dengan musyawarah atau mungkin dengan obrolan-obrolan yang sekarang ini kita obrolkan, semoga ada teman-teman kita yang di sana membutuhkan suatu jawaban dan pertanyaannya sama dengan yang kamu semua pertanyakan. Jadi walaupun kita dengan bahasa ngopi bersama, tapi semoga manfaatnya luar biasa ya, gitu ya. Gimana Pak Poniti? Ya, ini ada sedikit unek-unek dari saya. Iya. Saya itu pengen, rodok banter aja. saya pengen untuk menata hidup saya dengan cara seperti apa, dengan saya itu bisa berdiri tegak dan punya keyakinan dengan cara berjalan di jalan Allah. Iya. Jadi ini satu persatu kita jawab. Kalau kita menginginkan hal yang baik atau mungkin kita menginginkan sesuatu di jalan yang diizinkan oleh Tuhan kita, pertama yang kita harus lihat adalah dari keniatan batiniah kita. Karena niat dari batin kita, dari hati kita adalah kunci pokok dari awal sebuah perjalanan. Karena kadang-kadang ada yang melihat dengan pandangan mata, dia kok keadaannya kok tidak tertata, rumah tangga bingung, terus ditambah lagi situasi keluar tetangga membingungkan. Langsung kita ambil dari pemikiran atau mengambil langkah untuk mencari solusi. Itu kadang-kadang salah. Kesalahannya di mana? Kesalahannya kita lupa dengan niat di dalam hati kita. Kalau kita niat di dalam hati kita kok merasa benar atau ingin membenarkan,
maka kadang-kadang kita akan kecewa atau mungkin kita akan tidak didengarkan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, apapun yang kita kasihkan tidak tersampaikan dengan tujuan kita. Maka kalau kita pingin punya jalan yang benar-benar diridhai oleh Allah, pengamalan atau perjalanan yang diridhai oleh Allah, jangan lupa selalu mulai dengan hatimu. Selalu tanamkan niat baik dalam hatimu. Jangan merasa sombong, jangan merasa angkuh, jangan merasa pintar, jangan merasa kita semua kita bisa. Ini jangan. Jika kok kita itu dengan sudut pandang mata kita, mata dohir kita lihat. Contoh seperti ada tetangga kita atau mungkin keluarga kita yang tidak benar. Langsung kita beri ketegasan, kejelasan, keterangan jelas gitu. Kadang-kadang tidak mengenal. Tapi kalau kita mulai dari hati kita, oh ya, saya niatnya ini mungkin semua teguran dari Allah, ini mungkin perjalanan yang harus saya benarkan dari diri saya sendiri. Setelah keniatan itu kita tata, hati kita tata, baru kita mengarahkan seseorang atau mungkin memberi sudut pandang kepada seseorang. Lah itulah cara awal untuk menuju perjalanan kita sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan kepada kita. Pastinya Allah akan meridhoi dan kita akan selalu di jalannya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akan selalu diberikan petunjuk di jalannya Allah. Maka kunci dari semua yang kita lakukan adalah qalbu, hati. Kuncinya hati. Dikala kita sudah tahu kuncinya, jalankan semuanya. Kalau Anda pria sejati, jalankan dengan hatimu. Berjalanlah sesuai kata hatimu, insya Allah. Tapi jangan lupa, sebelum kamu tahu perjalanan hati dan sebelum kamu berjalan apa yang kamu inginkan, carilah guru yang sejati, guru yang bisa menata perjalanan hati, guru yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi yang jelas, guru spiritual atau mungkin perjalanan hati ini tidak mudah. Tidak semua bisa mengarahkan. Tapi yang jelas, kalau kembali kepada keterangan awal tadi, kalau kita punya niat yang baik, pasti ketemu dengan guru yang baik, dan kita pasti bertemu dengan orang-orang yang baik, dan kita akan selalu bersama-sama menuju perjalanan yang dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diterima? Bisa. Ya, kamu tadi mau tanya apa? Ini Mbak, ini gimana caranya kita itu menemukan keyakinan dalam diri kita, terus untuk melangkah ke depannya dan menunjang sebuah keimanan dalam diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus kita yakini. Apapun yang kita lakukan harus kita yakini. Tapi dasar awal untuk menuju keyakinan adalah mahabbah. Cintailah apa yang kamu lakukan. Kalau memang kamu itu ingin melakukan dengan apa yang kamu lakukan itu, kamu punya keyakinan atau yakin, dan kamu yakini, cintailah perjalananmu. Kalau kamu sudah bisa menimbulkan rasa cinta dari lubuk hatimu yang paling dalam, maka kamu akan meyakini apa yang kamu lakukan. Setelah kamu sudah yakin, disitulah keimanan berselubung dalam perjalanan. Keimanan, kamu punya iktikad yang baik, kamu percaya adanya Allah, kamu percaya adanya malaikat Allah,
kamu percaya adanya Rasulullah, kamu percaya adanya kitabullah, kamu percaya dengan qada lan qadar, dan kamu percaya dengan apa yang dinamakan dino kiamat atau akhir zaman. Dengan istilah-istilah itu nanti secara proses, secara pelan-pelan kamu akan ketemu yang dinamakan keyakinan, dan apa yang kamu lakukan punya atau kamu yakin. Yang jelas secara tidak langsung semua tidak ada yang gampang, semua tidak ada yang simpel, semua tidak ada yang instan, semua butuh proses. Tapi kalau kita mau berjalan sesuai dengan koridor yang ada, dimulai dengan keniatan yang baik, terus kita cintai apa yang kita lakukan, maka langkah selanjutnya kita akan punya iktikad dengan apa yang kita lakukan, bahwasanya ini pasti berhasil, ini pasti baik. Tapi kalau kita mengawalinya dengan pola pikir, sudut pandang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan hati. Kalau kamu sudah bertolak belakang dengan hatimu, maka kamu akan bertolak belakang dengan Allah. Maka sebelum kamu berjalan, tanya hatimu. Insya Allah di dalam hatimu itu ada kejujuran, di dalam hatimu itu ada kenikmatan iman, di dalam hatimu itu ada keyakinan yang power. Sudah bisa dipaham? Ya, ayo kamu. Gini Pak, terkadang cobaan dan masalah membuat keyakinan kita berkurang. Bagaimana menyikapinya? Jadi gini, kadang-kadang manusia itu lupa. Yang dinamakan manusia adalah manunggaling rasa, manungso, istilah Jawane. Istilah Jawane manungso, manunggaling rasa. Kalau kita sudah rasa itu manunggal, jadi satu yang namanya perasaan-perasaan, ada perasaan tenang itu ada pada diri kita, perasaan bingung itu juga ada pada diri kita, perasaan yang gundah gulana, perasaan kecewa, perasaan cemburu perasaan cemburu itu semua ada pada kita. Cuman intinya, maka intinya di sini dianjurkan oleh Allah lewat Rasulnya, bahwasanya orang-orang di dunia jangan lupa kewajibannya. Apa kewajibannya manusia? Yaitu tholabul ilmi, bibinau atau belajar. Belajar apa? Belajar menyatukan rasa, belajar membina. Jika ini rasa satu ini kurang bagus, kita jangan dirasa satu, kita harus dirasa yang kedua, mungkin yang lebih bagus. Nah, yang dimaksud di sini, jika kita mengalami sesuatu, mengalami cobaan yang berat bagi kita, kita harus sadar diri bahwasanya kita masih disayang oleh Allah. Ada yang bilang kepada kita, yaitu siapa? Guru-guru kita, karena tadi kita mau ngaji, kita mau mutolaah, kita mau mencari ilmu. Akhirnya kita bertemu guru. Setelah kita bertemu guru, kita dikasih wawasan, dikasih pandangan yang baik. Untuk apa semua itu? Pandangan, wawasan, sampai Al-Quran dibilangin. Di sini diceritakan ceritanya Al-Quran, riwayat Al-Quran diceritakan, sama hadis Rasul, penguat-penguat atau sabda-sabda Rasulullah diceritakan, biar untuk mengolah hidup kita dikala menghadapi cobaan, dikala menghadapi sesuatu, kita tetap tahu bahwasanya ini proses hidup kita menuju jalannya Allah. Jadi kuncinya hanya satu, biar kita selalu kondusif iman kita, biar kita bisa selalu konsisten dengan apa yang sudah
kita yakini atau tujuan kita, kita harus banyak belajar. Kita harus banyak bermutolaah ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh guru kita. Yang jelas jangan sekali-kali kita jauh dari guru yang mendidik hati kita menuju kebaikan. Dan jangan lupa, jangan jauh dari kebaikan. Karena kalau kita jauh dari kebaikan, kita akan menjadi orang yang lalai, kita akan menjadi orang yang jauh dari Allah, dan kita akan menjadi orang-orang yang tidak punya pondasi hidup. Mudah kacau, mudah was-was, mudah bingung, mudah melalaikan jati diri kita sebagai manusia. Harus banyak belajar dan menuntut ilmu. Jadi secara tidak langsung, kalau kita menguasai hidup kita, kita tahu bahwasanya pilihannya Allah bagi kita untuk hari ini. Apapun yang diberikan Allah ke kita di hari ini, itu yang terbaik. Kalau kita tahu, termasuk itu adalah tanda-tanda orang yang syukur kepada nikmat Allah. Apapun yang sudah kamu lakukan, walaupun syukur kamu baru sedikit lewat lisan, karena syukur itu ada 3. Ada bil lisan, bil ahwal, bil a'mal. Ada yang lewat lisan, lewat pola tingkah, dan lewat ibaratnya berdoa. Jika apa yang kamu sudah lakukan salah satu dari 3 itu tadi, maka kamu tergolong orang-orang yang syukur. Kita mensyukuri kenikmatan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jika kita sudah mensyukuri, maka Allah akan memberikan lagi yang lebih baik. Dan kita akan dikasih lagi yang lebih baik. Jadi kuncinya, awalnya kita harus syukuri apa yang ada, nikmati apa yang sudah ada, apapun yang sudah ada, kembalikan semua kepada Allah. Insya Allah kita akan semakin menjadi hamba yang selalu mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipaham? Iya. Dah, terus sekarang kamu. Iya. Ini Pak, kadang tuh saya merasa itu kan saya kan udah kerja bertahun-tahun, Iya. dari dapat gaji kecil sampai besar itu udah kayaknya tuh masih aja kekurangan gitu perasaannya. Gimana cara menumbuhkan rasa supaya kita bisa bersyukur, lebih menerima, dan supaya perasaan kita lebih berkecukupan gitu dengan apa yang udah diberikan kepada kita gitu. Oh ya. Ya. Sekarang apa yang sudah ditanyakan memang ini sesuai unek-unek ya. Jadi ceritanya memang ngopi bareng itu kan memang bahasanya santai tapi mengena. Jadi gini, kalau namanya dunia, kalau namanya apa yang sudah kita miliki, kita sebagai manusia tidak ada yang namanya sifat merasa cukup, itu tidak ada. Karena manusia sifatnya nakis, selalu kurang. Selalu kurang itu sifatnya manusia. Walaupun dikasih uang banyak, walaupun kita sudah memberikan yang terbaik, kita akan merasa kurang. Dan kita kurang bersyukur, itu otomatis. Itu memang manusia punya sifat kayak gitu. Tapi ini bagi manusia-manusia yang tidak pernah belajar ilmu agama, dan manusia-manusia yang tidak pernah dekat dengan sang guru yang mengarahkan hal yang baik. Maka dengan apa yang sudah kita lakukan, memang kalau dipikir memang kita selalu kurang dan kurang. Terus kita merasa tidak dihargai dan tidak dihargai, kita merasa terpojok dan terpojok, itu pasti, itu manusia. Tapi kalau kita melihat dawuhnya Allah, firman Allah, mengendikane para rasul, sabdanya para rasul, kita tidak boleh melihat itu semuanya. Pandang ke depan, serahkan semua kepada Allah. Apa yang kita lakukan itu yang terbaik, apa yang kita lakukan itu mungkin lebih baik untuk kita saat ini. Yang jelas, tingkatkan imanmu, tingkatkan keyakinanmu, selalu cari Tuhanmu di dalam hatimu. Insya Allah, kalau kamu sudah ada Tuhan di hatimu, maka kamu akan mempunyai semuanya. Karena innallaha ma'ana, kita akan selalu bersama Allah.
Kalau sudah kita merasakan bahwasanya Allah selalu bersama kita, kita akan memiliki semuanya. Hal kecil pun akan merasa berkah. Hal kecil pun, sekecil-kecil apapun, kita pun akan merasa nyaman. Dan apa yang sudah kita lakukan, apapun yang kita sudah jalankan, kita akan bisa bersyukur dan tetap bersyukur. Intinya, cari terus, tingkatkan kebaikanmu, jangan jauh dari Allah. Caranya jangan jauh dari gurumu. Insya Allah kita akan selalu mendapat petunjuk. Dan jika kita sudah istiqomah dan istiqomah, kita akan selalu diberikan selalu oleh Allah kebaikan dan kebaikan. Merasa cukup, merasa aman, merasa tenang, cukup dengan Allah. Karena dunia tidak bisa jaminan, tapi Allah lah yang menjamin kepada kita semua bahwasanya dunia akan mengikuti orang-orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipaham ya? Sudah cukup sekian untuk saat ini, karena mungkin ini waktunya sudah malam. Besok kita sambung lagi dengan episode yang lebih menarik. Dan apapun yang kita bahas tadi, semoga Allah memberikan ridho, mendapatkan pangestu para guru, pangestu para wali lan para nabi. Sedikit ucapan dari kita, sedikit pembicaraan dari kita menghasilkan ilmu yang manfaat, barokah, maslahah fid dini wad dunya hatta wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada banyak kata-kata yang terlalu lebar. Intinya semoga Anda semua dimanapun Anda berada, jangan lupa bersolawat. Insya Allah Anda selamat di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.